Halo semuanya, sekarang di video kali ini aku akan membahas tentang komponen diagram dalam UML atau Unified Modeling Language. Komponen diagram adalah salah satu jenis diagram struktur yang digunakan untuk memvisualisasikan arsitektur perangkat lunak dari sisi komponen-komponennya. Di sini kita tidak membahas alur proses seperti pada activity diagram atau data flow, tapi lebih ke bagaimana bagian-bagian sistem diorganisasikan dan saling berhubungan. Diagram ini menyajikan gambaran fisik dari struktur perangkat lunak. Artinya memberikan pandangan implementasi sistem bukan sekadar konsep logis. Misalnya, dalam sebuah sistem e-commerce, komponen pembayaran, komponen katalog produk, dan komponen user interface masing-masing akan terlihat sebagai blok yang berdiri sendiri dan berinteraksi melalui interface yang ditentukan. Di dalam komponen diagram yang biasanya digambarkan antara lain, komponen itu sendiri ditampilkan sebagai kotak dengan nama komponen di dalamnya. Interface yang disediakan dan diperlukan oleh komponen sering ditandai dengan simbol lollipop atau setengah lingkaran. Dependensi antar komponen yaitu hubungan di mana satu komponen membutuhkan layanan dari yang lain. Tujuan utama diagram ini adalah agar perkembangan arsitek dan stakeholder lain dapat melihat bagaimana sistem dipecah menjadi bagian-bagian modular dan bagaimana bagian-bagian itu saling berinteraksi. Ini membantu memastikan bahwa desain bersifat modular dapat diganti dan mudah dipelihara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam komponen diagram. Pertama adalah komponen. Komponen digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan biasanya diberi label komponen. Komponen merepresentasikan modul atau bagian utama dari sistem, misalnya service, modul aplikasi, atau subsistem. Di dalam komponen inilah proses interaksi dan komunikasi antar sistem terjadi melalui interface. Selanjutnya adalah package. Package digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem seperti kelas, komponen, atau interface ke dalam satu wadah. Tujuannya agar struktur sistem lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipahami. Ketiga itu artifak adalah simbol yang mempresentasikan hal fisik dari proses pengembangan sistem. Contohnya adalah file resource code, file.jar, file.exe, script, atau dokumen. Artifak menunjukkan bentuk nyata dari implementasi komponen di dunia nyata. Keempat itu ada provide interface. Digambarkan dengan simbol setengah lingkaran atau lollipop. Simbol ini menunjukkan layanan atau fungsi yang disediakan oleh sebuah komponen dan bisa digunakan oleh komponen lain. Kebalikan dari required interface yang digambarkan dengan simbol setengah lingkaran menghadap ke dalam atau seperti soket. Simbol ini menunjukkan bahwa sebuah komponen membutuhkan layanan dari komponen lain agar dapat bekerja dengan baik. Keenam itu ada port. Port ditunjukkan dengan simbol kotak kecil pada sisi komponen. Port merepresentasikan titik interaksi antara komponen dengan lingkungannya, baik untuk menerima maupun mengirim layanan melalui interface. Ketujuh ada relationship, digambarkan dengan garis penghubung antar komponen. Garis ini menunjukkan adanya hubungan atau komunikasi antar komponen di dalam sistem. Dan terakhir ada dependensi, digambarkan dengan garis putus-putus berwarna. Simbol ini menunjukkan bahwa satu komponen bergantung pada komponen lain. Artinya perubahan pada satu komponen bisa mempengaruhi komponen yang bergantung padanya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.